Minasan, domo, konnichiwa, Reja des. Jadi ini video pertama gue ya guys. Di sini lagi di jalan, mau ke taman dekat tempat gue kerja guys. Jadi apa sih yang gue bahas di video pertama ini? Jadi yang bakal gue bahas itu dari pertanyaan salah satu followers gue di TikTok. Bang, coba ceritain gimana sih cara gue bisa ke Jepang kuliah S1 mandiri tanpa beasiswa. Jadi di video kali ini gue bakal ceritain gimana proses gue bisa sampai ke Jepang ini guys. Tapi sebelum itu kita cari dulu tempat bagus di mana kita bisa ngobrol-ngobrol ya guys. Cekidot. Halo guys. Jadi ternyata tempat yang kita mau buat vlog ini lagi ada pertandingan bola guys. Jadi kayaknya bisa buat video di sini. Lihat guys lingkungan sekitarnya. Ada yang jualan apa itu ya? Fried potato. Kayak seperti apa ya? Ichi Noboru. Kayak makanan-makanan gitu ya guys ya. Nah karena tempat tadi rame, kita cari dulu tempat yang bisa kita buat video guys. Nah kebetulan ada taman ini guys. Di sini lumayan sepi, tapi masih terdengar suara supporter di lapangan stadion sana guys. Ya udahlah ya guys, kita buat di sini aja. Sekarang kita udah dapat tempat buat cerita guys. Tapi sebelum kita masuk ke cerita, gue bakal perkenalan diri dan jelasin latar belakang gue supaya kalian yang nonton ini bisa relate ya sama cerita gue. Jadi nama gue Reza. Sekarang lagi kuliah S1 di Jepang. Tepatnya di Prefektur Gunma, Takasaki. Nah, gue itu berasal dari Maros, Sulawesi Selatan guys. Buat kalian yang gak tahu, itu tuh bersebelahan dengan kota Makassar. Ya, jadi lumayan jauh ya guys aku sampai ke sini. Dan just for your information guys, ini tuh kali pertama dalam keluarga besarku itu ada yang bisa kuliah ke luar negeri guys. Jadi semuanya itu betul-betul dari aku sendiri guys, hingga bisa sampai di sini berkuliah S1. Nah, kenapa gue bisa memutuskan buat kuliah ke Jepang? Karena itu pada awalnya pas aku SMA ya guys, aku tuh ngerasa sistem pendidikan di Indonesia tuh nggak cocok sama gue ya guys. Kayak ya tau lah guys, kalian kalau nggak cocok sama sesuatu pasti udah nggak mau lanjutin ya. Nah oleh sebab itu pada saat SMA 2020 itu ada COVID ya guys. Nah COVID ini menurutku peluang emas gue buat nyari-nyari info tentang kuliah ke luar negeri. Nah karena gue anaknya dari dulu suka Jepang dan emang pengen banget ke Jepang. Ya siapa sih yang gak mau ke Jepang ya guys ya. Nah gue carilah info-info gimana sih cara gue bisa kuliah ke Jepang. Dari cari beasiswa seperti Max, beasiswa pemerintah Jepang ya guys. Tapi gue tuh tahu diri ya guys, karena apa ya, gue lihat persyaratannya juga dengan kemampuan yang gue punya ya waktu saat itu, aku memang belum pernah benar-benar siap buat belajar kuliah ke luar negeri guys. Nah setelah gue memutuskan buat kuliah ke Jepang, gue riset lah gimana sih gue bisa kuliah ke Jepang guys, meskipun mungkin tanpa 100% beasiswa ya guys. Karena kita tuh hanya bisa mencoba guys, hasil itu ya ditentukan sama Tuhan di atas. Jadi setelah gue riset sendiri lewat YouTube, blog, atau nanya orang yang udah kuliah ke Jepang, aku menemukan satu jalan ya guys untuk bisa kuliah ke sana guys. Ya meskipun ini aku tahu jalannya bakal sulit, tapi ini karena buat mimpiku sendiri, aku putusin oke, gue coba jalan ini. Jalan ini namanya lewat sekolah bahasa ya guys. Nah setelah memutuskan aku bakal ke Jepang lewat sekolah bahasa, gue nyarilah lembaga yang bisa memberangkatkan gue ke Jepang guys. Nah setelah riset, gue dapatlah salah satu lembaga di Bandung guys. Setelah riset, setelah nanya-nanya adminnya dan sebagainya, dan juga
nanyakan ke senior-senior yang udah di Jepang tentang program sekolah ini. Gue udah bulat tekadnya untuk memutuskan berangkat ke Jepang lewat lembaga ini guys. Tapi disclaimer ya guys, cara di aku belum tentu bisa sukses di kalian juga ya guys. Jadi bijak-bijaknya kalian aja. Long story short, gue ke Bandung. Waktu itu gue ke Bandung naik kapal ya guys. Kenapa gak naik pesawat ya? Ini kan pertama kali gue ngerantau ya. Gue pengen aja sih ngerasain naik kapal itu. Jadi gue dari Makassar ke Surabaya, kemudian ke Jakarta, lalu naik bus ke Bandung. Lumayan panjang juga ya guys perjalanan gue. Nah setelah itu di Bandung gue itu belajar bahasa guys sekitar 5 bulan. Juga melakukan pengurusan dokumen ya guys buat persiapan sekolah ke Jepang. Nah setelah 5 bulan berlalu, setelah belajar bahasa Jepang kira-kira sampai N4, gue sampailah ke Jepang, tepatnya di Prefektur Gunma buat sekolah bahasa Jepang dulu guys. Ya setidaknya target aku waktu itu bisa sampai N2 guys. Nah pas di sekolah bahasa, aku mulailah di hari pertama gue datang langsung nyari baik itu atau part time ya guys. Dari waktu itu mungkin kebetulan rezeki aku lagi bagus, kebetulan ada senior yang masukin gue langsung part time di tempat kerjanya, yaitu kombini ya guys, di Lawson kalau nggak salah. Setelah habis itu beberapa bulan berlalu, gue dapat N3 ya guys, JLPT N3. Gue tes pertama kali di Jepang. Habis itu sekolah gue ngadain kayak pendaftaran beasiswa guys. Beasiswa ini ya nggak terlalu banyak sih, tapi cukup gitu guys. Sebulan kita dapat sekitar 30.000 yen selama sampai lulus sekolah bahasa. Dan alhamdulillah kebetulan aku dapat beasiswa itu dan sangat membantu perekonomianku di sini. Habis itu setelah 1 tahun 9 bulan sekolah bahasa, akhirnya lulus. Sebelum itu gue ceritain dulu ya proses gue masuk ke kuliah gue ya guys. Di bulan 11 itu ada pembukaan pendaftaran buat masuk di universitasku ini, dan kemudian gue daftar ya guys. Sebenarnya karena gue dapat surat rekomendasi dari kepala sekolahku di sekolah bahasaku dulu, aku tuh udah nggak masuk lewat ujian universitas lagi guys. Jadi aku langsung aja diwawancara dari pihak kampusnya, kemudian masuk deh. Ya terdengar gampang, tapi untuk dapat surat rekomendasi ini betul-betul harus absensinya nggak boleh bolong dan juga punya prestasi ya guys. Setelah wawancara di sekolah, keterima lah guys. Di bulan berapa ya itu? Bulan 11 mungkin terima. Ya aku melanjutkan lah kehidupanku seperti biasa hingga lulus sekolah bahasa. Habis itu gue masuk lah kuliah di bulan keempat. Ya sebetulnya kalau mau diceritain detail dan rincinya gimana sih gue bisa sampai kuliah S1 di Jepang mandiri tanpa beasiswa, sebenarnya ceritanya itu bakal panjang banget guys. Ada beberapa step by step, juga persiapan yang perlu kalian lakukan guys. Tapi satu aja yang gue pengen bilang, kalau emang kalian betul-betul serius dengan mimpi kalian pasti akan punya jalannya sendiri guys. Percaya itu guys. Gue sampai ke sini tuh benar-benar zero expectation guys. Aku nggak punya orang dalam atau orang yang gue kenal di Jepang. Betul-betul gue itu sendiri di sini guys. Tapi alhamdulillah setelah beberapa lama aku di sini, gue menemukan keluarga baru guys, kayak abang-abang yang bantu gue atau teman-teman solid yang ada di sini, dan banyak pelajaran-pelajaran hidup yang gue dapat. Betul-betul kuliah ke Jepang ini sangat membuka pola pikirku dan menjadi versi terbaik dari diri gue sendiri. Ya mungkin ini aja guys dari video pertama gue. Mohon maaf ngomongnya agak belibet, ini juga sebagai proses gue ngelatih cara berpikir dan cara komunikasiku. Semoga kalian bisa mengerti dan bakal sering share hal-hal lainnya di video-video selanjutnya. Jadi sekian aja guys. Terima kasih sudah menonton. Semoga kalian suka dengan videonya.
See you in the next video.